Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan tema metabolisme asam lemak di sel akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Farida Nur Febrianti dengan NIM 2111401079, Wilda Aroyan dengan NIM 2111401046, Febria Abella dengan NIM 2111401104, Masyita Agriventi dengan NIM 2111401117. Pengertian. Metabolisme lipid adalah sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk energi. Lemak ini diperoleh dari mengonsumsi makanan dan menyerapnya atau disintesis oleh hati hewan. Baik, selanjutnya yaitu fungsi. Fungsinya yaitu metabolisme merupakan salah satu ciri makhluk hidup pada manusia. Metabolisme akan mencerna makanan untuk kemudian diolah menjadi energi. Selain itu bertujuan untuk membentuk energi, metabolisme memiliki ada 5 fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu mengganti sel atau jaringan yang rusak. Yang kedua yaitu respirasi jaringan pada tubuh pertumbuhan jaringan tubuh. Yang ketiga yaitu pertumbuhan jaringan tubuh. Yang keempat yaitu penyusun unit pembangunan sel. Yang kelima yaitu menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Asam lemak merupakan bagian integral dari fosfolipid yang membentuk sebagian besar membran plasma atau membran sel. Sel fosfolipid ini dapat dipecah menjadi diasilgliserol atau DAG dan inositol trifosfat atau IP3. Melalui hidrolisis fosfolipid, fosfatidilonositol 4,5 sampai bifosfat atau PIP2 oleh membran sel terkait enzim fosfolipase C atau PLC. Salah satu produk metabolisme asam lemak adalah prostaglandin, senyawa yang memiliki efek mirip hormon yang beragam pada hewan. Prostaglandin telah ditemukan di hampir setiap jaringan pada manusia dan hewan lainnya. Lalu mereka secara enzimatik berasal dari asam arakidonat, asam lemak tak jenuh ganda 20 karbon. Oleh karena itu, setiap prostaglandin mengandung 20 atom karbon, termasuk cincin 5 karbon. Mereka adalah subkelas dari eikosanoid dan membentuk kelas prostanoid dari turunan asam lemak. Lalu yaitu ada metabolisme yang membentuk dua bagian, yaitu anabolisme dan katabolisme. Lalu ada yang pertama yaitu anabolisme, terjadi ketika reaksi kimia menyusun senyawa sederhana yang menjadi senyawa kompleks. Lalu anabolisme tersebut membutuhkan energi untuk menyusun sebuah senyawa termasuk menjadi senyawa kompleks dan bersifat ekstergonik. Salah satunya itu yaitu berbentuk anabolisme, yang prosesnya fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Yang kedua yaitu katabolisme. Katabolismenya itu terjadi ketika reaksi kimia mengurai senyawa kompleks menjadi akan menghasilkan energi ketika mengurangi senyawa kompleks tersebut. Lalu senyawa yang sederhana itu bersifat endegronik. Salah satunya itu berbentuk katabolisme yang berproses respirasi pada makhluk hidup. Lalu ada proses metabolisme pada makhluk hidup, yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu metabolisme lemak dan proses metabolisme lemak, dan yang ketiga yaitu hormon yang merangsang keluarnya koleistokinin. Kemudian tahapan, contohnya keju. Dari keju yang merupakan makanan besar, kemudian dihancurkan menjadi makanan kecil, lalu gumpalan dihancurkan oleh garam empedu menghasilkan molekul lemak.
Molekul lemak diuraikan oleh lipase menjadi molekul asam lemak dan molekul gliserol. Selanjutnya diabsorpsi oleh jonjot usus atau villi, diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan, lalu dibawa darah ke jaringan atau organ, dihidrolisis. Sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa, lalu sisanya diekskresikan melalui ginjal H2O dan paru-paru CO2. Selanjutnya adalah hasil. Produk yang dihasilkan dari metabolisme asam lemak dalam sitosol sel, misalnya sel otot, gliserol akan dikonversi menjadi gliseraldehida 3-fosfat yang merupakan perantara dalam glikolisis. Untuk mendapatkan oksidasi lebih lanjut dan menghasilkan energi, proses oksidasi beta membutuhkan enzim yaitu asil-CoA dehidrogenase, enoil-CoA hidratase, 3-hidroksiasil-CoA dehidrogenase, dan 3-ketoasil-CoA triolase. Untuk yang terakhir, yaitu gangguan metabolisme asam lemak dapat digambarkan dalam hal, misalnya kadar trigliserida terlalu tinggi atau jenis hiperlipidemia lainnya. Jenis gangguan metabolisme asam lemak familial umumnya diklasifikasikan sebagai kesalahan metabolisme lipid bawaan. Gangguan ini dapat digambarkan sebagai gangguan oksidasi asam lemak atau sebagai gangguan penyimpanan lipid, dan merupakan salah satu dari beberapa kesalahan metabolisme bawaan yang dihasilkan dari cacat enzim yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengoksidasi asam lemak untuk menghasilkan energi di dalam otot, hati, dan jenis sel lainnya. Cukup. Sekian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.